Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taib. Ingin menjelaskan dampak krisis global 2008 terhadap perekonomian Indonesia. Negara Amerika Serikat merupakan negara maju yang dikenal sebagai pusat perekonomian di dunia. Amerika Serikat pun menjabat secara kelam dalam perekonomian karena mengalami krisis ekonomi pada tahun 2008 yang diawali dengan kebangkrutan Lehman Brothers yang merupakan salah satu perusahaan investasi atau bank keuangan senior dan terbesar keempat di Amerika Serikat. Tentunya perusahaan finansial tersebut mengakibatkan bursa saham Wall Street menjadi tak berdaya. Perusahaan besar pun sanggup bertahan seperti Lehman Brothers dan Goldman Sachs. Krisis tersebut terus merambat ke sektor real dan non-keuangan di seluruh dunia. Krisis keuangan di Amerika Serikat pada awal dan pertengahan tahun 2008 telah menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai konsumen terbesar atas produk-produk dari berbagai negara di seluruh dunia. Rakyat Amerika hidup dalam kebangkrutan karena konsumerisme di luar batas kemampuan pendapatan yang diterimanya. Mereka hidup dalam hutang, belanja dengan kartu kredit, dan kredit perumahan. Akibatnya, lembaga keuangan yang memberikan kredit tersebut kehilangan likuiditasnya karena piutang perusahaan kepada para kreditor. Perumahan telah digadaikan kepada lembaga pemberi pinjaman. Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan tersebut harus bangkrut karena tidak dapat membayar seluruh hutang-hutangnya yang mengalami jatuh tempo pada saat yang bersamaan. Krisis global berdampak dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi di dunia. Selain menyebabkan volume perdagangan global pada tahun 2009 merosot tajam, juga akan berdampak pada banyaknya industri besar yang terancam bangkrut, terjadinya penurunan kapasitas produksi, dan terjadi lonjakan sejumlah pengangguran di dunia. Bahkan negara-negara berkembang dan emerging markets, situasi ini dapat merusak fundamental perekonomian dan memicu terjadinya krisis ekonomi. Tahun 2008 dan 2009 merupakan tahun-tahun yang penuh tantangan bagi ekonomi dunia. Pada tahun kedua tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia akan menurun dari 4,9% pada tahun 2007 menjadi 3,7% pada tahun 2008 dan 3,8% pada tahun 2009. Penurunan kegiatan ekonomi dunia ini terutama disebabkan oleh akan melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dari 2,2% pada tahun 2007 menjadi 0,5% pada tahun 2008 dan 0,6% pada tahun 2009 pada periode yang sama. Dan sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi di semua negara-negara lain juga akan menurun. Kelompok negara-negara yang sudah maju akan menurun dari sebesar rata-rata 2,7% pada tahun 2007 menjadi 1,3% pada masing-masing tahun 2008 dan 2009. Kelompok negara-negara yang sedang membangun turun dari 7,9% pada tahun 2007 jadi sekitar 6,7% pada tahun berikutnya. Suatu pola yang terlihat di sini adalah lebih besarnya tingkat penurunan yang terjadi pada negara-negara yang sudah maju, sekitar 50%, daripada di negara-negara yang sedang berkembang hanya sekitar 5%. Terlihat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2008 menunjukkan pertumbuhan ekonomi dunia sepertinya masih bergantung pada kondisi perekonomian yang terjadi di negara adidaya Amerika Serikat. Indonesia merupakan negara yang masih sangat tergantung aliran dana dari investor asing. Dengan adanya krisis global ini, secara otomatis para investor asing tersebut menarik dananya dari Indonesia. Hal ini yang berakibat jatuhnya nilai mata uang kita. Aliran dana asing yang tadinya akan digunakan untuk pembangunan ekonomi dan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan hilang. Banyak perusahaan yang menjadi tidak berdaya, yang pada ujungnya negara kembalilah yang harus menanggung hutang perbankan dan perusahaan swasta. Sebagai sentrum perekonomian dunia, krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat menimbulkan efek domino yang hebat. Bangkrutnya Lehman Brothers langsung mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia seperti di Jepang, Hong Kong, Cina, Australia, Singapura, India,
Taiwan dan Korea Selatan mengalami penurunan drastis 7-10%, termasuk bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Serikat, dan Amerika Utara. Tak terkecuali di Amerika Serikat sendiri, para investor di bursa Wall Street mengalami kerugian besar. Bahkan surat kabar New York Times menyebutnya sebagai kerugian paling buruk sejak peristiwa serangan 11 September 2001. Sebagai negara tujuan ekspor dengan tingkat daya beli paling tinggi di dunia, menurunnya perekonomian Amerika akan berdampak luas terhadap perekonomian negara lain. Logikanya, dengan menurunnya daya beli masyarakat Amerika, maka tingkat permintaan terhadap barang pun akan berkurang sehingga negara-negara dengan volume ekspor yang besar ke Amerika akan mengalami penurunan nilai ekspor. Hal ini akan memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara dengan tujuan ekspor ke Amerika. Dampak negatif krisis global terhadap Indonesia. Pada saat terjadi krisis global, negara adidaya Amerika Serikat mengalami resesi yang serius, sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya menggerus daya beli masyarakat Amerika. Hal ini sangat mempengaruhi negara-negara lain karena Amerika Serikat merupakan pangsa pasar yang besar bagi negara-negara lain termasuk Indonesia. Penurunan daya beli masyarakat di Amerika menyebabkan penurunan permintaan impor dari Indonesia. Dengan demikian, ekspor Indonesia pun menurun. Inilah yang menyebabkan terjadinya defisit neraca pembayaran Indonesia atau NPI. Bank Indonesia memperkirakan secara keseluruhan NPI mencatatkan defisit sebesar 2,2 miliar US dollar pada tahun 2008. Kemudian kedua adalah tekanan pada nilai tukar rupiah. Secara umum, nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil sampai pertengahan September 2008. Hal ini terutama disebabkan oleh kinerja transaksi berjalan yang masih mencatat surplus serta kebijakan makroekonomi yang berhati-hati. Namun sejak pertengahan September 2008, krisis global yang semakin dalam telah memberi efek depresiasi terhadap mata uang. Kurs rupiah melemah menjadi 11.711 rupiah per US dollar pada bulan November 2008, yang merupakan depresiasi yang cukup tajam karena pada bulan sebelumnya rupiah berada di posisi 10.048 rupiah per US dollar. Pergerakan kurs rupiah selama tahun 2008 dan awal 2009 dapat dilihat dari grafik di bawah ini. Kebijakan Bank Indonesia dalam menghadapi krisis global. Kebijakan BI dalam sistem pembayaran terus dilakukan untuk meningkatkan pengedaran uang yang cepat, efisien, aman, dan handal, meningkatkan layanan kas prima, dan meningkatkan kualitas uang. Sementara kebijakan non-tunai diarahkan untuk memitigasi risiko sistem pembayaran melalui pengawasan sistem pembayaran, mengatur kegiatan money remittances, meningkatkan efisiensi pengolahan rekening pemerintah, dan meningkatkan pembayaran non-tunai. Sebagai bank sentral, BI memang mempunyai tanggung jawab dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam menstabilkan kondisi moneter Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kebijakan-kebijakan yang dibuat BI merupakan kebijakan yang strategis dan tepat sasaran dalam meminimalisir dampak krisis keuangan. Kebijakan moneter yang diambil BI juga diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor real dan selanjutnya pada kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dan saran, saat terjadi krisis global di Amerika Serikat tahun 2008, Indonesia menjadi salah satu negara yang menerima dampak cukup ringan dibanding dengan negara-negara lainnya, terutama negara maju di kawasan Eropa. Hal ini disebabkan Indonesia melakukan diversifikasi terhadap pangsa pasar ekspor, sehingga peran Amerika Serikat dan Uni Eropa semakin menurun. Mengidentifikasi kondisi keuangan Indonesia saat krisis global 2008. Bahkan terjadinya depresiasi rupiah lebih menguntungkan kondisi dalam negeri, karena secara teoritis akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Harga-harga produk dalam negeri menjadi relatif lebih murah dibandingkan dengan harga-harga produk sejenis yang diimpor dari negara lain. Di pasar negara tujuan ekspor Indonesia, konsumen akan lebih memilih produk dari Indonesia karena harganya lebih murah. Kondisi ini menyebabkan ekspor Indonesia meningkat. Presentasi dari saya, jangan lupa di follow, di like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.